Di panggung megah bernama Santiago Bernabeu, romansa lama yang penuh dengan aroma mesiu, intrik media, dan taktik pragmatis yang menusuk jantung estetika sepak bola, kini resmi diputar kembali. Setelah 2 musim beruntun hidup merana tanpa satupun trofi mayor di lemari kaca, sebuah keputusan yang membuat manajemen Madridista tampak seperti badut di hadapan rival-rivalnya. Florentino Perez akhirnya melempar handuk putih. Di tengah krisis internal yang membuat ruang ganti Los Blancos lebih panas dari ruang sidang korupsi, Perez melakukan manuver politik paling gila di tahun 2026, memulangkan sang antagonis utama sepak bola modern, Jose the Special One Mourinho. Maka, pertanggal 11 Juni 2026, takdir baru resmi ditulis. Pria berusia 63 tahun yang sempat merantau ke Portugal bersama Benfica itu ditebus dengan mahar 13 juta pound sterling atau sekitar 311 miliar rupiah. Sebuah nominal yang bagi Florentino Perez barangkali hanya setara dengan uang jajan mingguan demi memulangkan pria yang dikontrak hingga Juni 2029 ini. Misinya bukan untuk bermain indah bak seniman Renaissance, melainkan untuk menjadi pawang dari singa-singa egois seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Mourinho kembali bukan untuk dicintai, melainkan untuk menang dengan cara paling menyebalkan yang bisa dibayangkan oleh lawan-lawannya. Namun, Mourinho versi 2026 bukanlah orang tua keras kepala yang datang tanpa rencana belanja yang matang. Ia datang membawa daftar pesanan yang langsung membuat manajemen bergerak cepat di lantai transfer. Tidak ada lagi proyek wonderkid antah berantah yang baru bisa dipakai 5 tahun lagi. Mourinho butuh serdadu siap tempur, singa-singa lapar yang siap mati di lapangan demi skema grendelnya. 4 nama besar langsung mendarat di Valdebebas guna membenahi lini belakang yang musim lalu kropos. Seperti kerupuk disiram kuah soto, Ibrahima Konate dicomot gratis dari Liverpool dengan kontrak 4 tahun hingga 2030 dengan gaji berkisar 10-12 juta euro per tahun. Pendampingnya di sisi kanan adalah Denzel Dumfries, bek sayap Inter Milan yang ditebus murah lewat clause release sebesar 20 juta euro. Di sisi kiri, Mourinho melakukan perjudian mahal dengan mendatangkan Marco Kurela dari Chelsea seharga 52 juta pound sterling atau sekitar 62 juta euro. Dan untuk memberikan sentuhan magis di lini depan, Bernardo Silva direkrut secara gratis dari Manchester City dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan. Jika dihitung secara total, neraca belanja Real Madrid untuk mendatangkan nama-nama matang ini secara ajaib hanya menyentuh angka 82 juta euro untuk biaya transfer ke klub lain. Sebuah efisiensi finansial yang membuat klub-klub Premier League tampak seperti orang kaya baru yang amatir dalam mengelola uang. Tentu saja hukum alam Mourinho berlaku. Ada yang datang, maka harus ada yang dibuang tanpa belas kasihan. Operasi pembersihan skuad langsung dicanangkan demi melonggarkan beban gaji tim. Ferland Mendy, yang selama ini dicap hanya becus bertahan tapi mati kutu saat membantu serangan, langsung masuk daftar jual karena Mourinho lebih serak dengan daya ledak eksplosif Marco Kurela. Klub-klub Liga Arab Saudi dikabarkan sudah siap menampung Mendy dengan tumpukan uang minyak mereka. Selanjutnya ada Fran Garcia, bek kiri lokal yang dianggap terlalu mungil dan kurang tangguh secara fisik untuk sistem pertahanan beton ala The Special One. Fran kini sedang dikaitkan dengan klub-klub papan tengah di La Liga. Nasib paling nyesek dialami oleh Dani Ceballos, penumpukan stok gelandang kreatif, terlebih setelah Bernardo Silva resmi menginjakan kaki di Bernabeu, membuat ruang bagi Ceballos tertutup rapat syarat pintu surga bagi para koruptor. Alhasil, Ceballos dan akhirnya kini sedang mengemis pada manajemen untuk memutuskan sisa kontrak agar bisa pergi dengan status bebas transfer demi menyelamatkan menit bermainnya yang hampir punah. Namun, di tengah badai penggusuran tersebut, ada satu anomali menarik bernama Raul Asensio. Bek muda didikan akademi ini sebenarnya memiliki nasib istimewa karena telah dipagari dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2031. Sejak akhir tahun lalu, alih-alih memilih opsi pinjam seperti pemain muda kebanyakan yang ketakutan setengah mati dengan aura mistis Mourinho, Asensio secara terbuka menantang takdir. Ia memilih bertahan, berniat meluluhkan hati dingin sang pelatih selama sesi pramusim. Sebuah keputusan berani yang antara berujung menjadi pahlawan lokal atau justru menjadi cemilan malam bagi ketegasan Mourinho. Dinamika nasib para pemain muda di Valdebebas per Juni 2026 ini kian menarik ketika kita melihat kepastian yang bertolak belakang dari duo gelandang bertalenta asal Argentina, Franco Mastantuono dan Nico Paz. Bagi Mastantuono, nasib baik tampaknya sedang berpihak padanya. Manajemen Real Madrid awalnya sempat menimbang-nimbang opsi untuk meminjamkan bocah berusia 18 tahun ini ke klub lain agar bisa mendapatkan menit bermain reguler dan tidak berjamur di bangku cadangan. Namun, rencana sekolah jarak jauh itu langsung dibatalkan akibat intervensi kilat dari Mourinho. Laporan internal Valdebebas membocorkan bahwa The Special One justru kepincut setengah mati dengan karakteristik bermain Mastantuono. Kondisi sebaliknya justru menimpa Nico Paz yang dipastikan batal pulang ke pelukan raksasa Spanyol ini.
gelandang muda potensial tersebut secara resmi memilih untuk bertahan bersama klub Italia, Como, setidaknya untuk 1 musim ke depan. Sebelum Mourinho menduduki tahta kepelatihan, manajemen sempat berdiskusi untuk memulangkan Nico Paz ke Madrid. Namun, setelah menghitung matematika skuad yang kian chaos, di mana pos gelandang serang sudah menumbuk sesak, Nico Paz secara potensial meminta kepada Mourinho untuk membiarkannya menetap di Italia. Ia sadar betul, daripada menjadi penghangat bangku cadangan di Bernabeu, lebih baik ia mengamankan menit bermain reguler untuk mematangkan performanya. Terlebih, Como akan mencicipi panggung megah Liga Champions musim depan. Langkah preventif juga diambil manajemen untuk mengamankan fondasi utama klub, Antonio Rudiger. Bek yang kegilaannya di lapangan sangat klop dengan selera humor gelap Mourinho resmi diperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2027. Di lini serang, Vinicius Junior dilaporkan sudah mencapai kesepakatan verbal penuh untuk memperbarui masa baktinya melampaui tahun 2027, sekaligus memotong nafsu klub-klub raksasa Eropa lainnya yang mencoba memancing air keruh saat Madrid dilanda krisis. Revolusi J2 Mourinho di Real Madrid ini bukan sekedar urusan jual beli pemain di atas kertas pasar transfer. Ini adalah perombakan struktural yang masif, sebuah kudeta taktis atas kebijakan tradisional Florentino Perez. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Real Madrid, Perez memberikan hak veto mutlak kepada seorang pelatih terkait urusan transfer. Budaya klub yang biasanya gemar mengoleksi wonderkid demi investasi masa depan, kini dipaksa bertekuk lutut pada pragmatisme instan. Beli pemain matang, raih trofi sekarang, urusan masa depan dipikirkan besok pagi. Secara taktis, jangan harap Anda akan melihat Real Madrid yang hobi memainkan penguasaan bola membosankan tanpa arah. Mourinho memproyeksikan poros tengah baru yang mengerikan, bertumbuh pada kekuatan fisik, daya jelajah tanpa paru-paru, dan kedisiplinan taktis tingkat tinggi dari duet Jude Bellingham dan Fede Valverde. Dua pemain ini akan menjadi anjing penjaga yang memutus setiap aliran bola lawan, sekaligus menjadi motor transisi kilat yang mematikan. Meski begitu, radar transfer Real Madrid belum berhenti berputar. Mourinho dikabarkan masih berburu seorang debt Eiling orchestrator, seorang dirijen pengatur tempo murni untuk menjadi suksesor sejati Toni Kroos. Menariknya, di tengah isu miring bahwa Mourinho akan mengubah Real Madrid menjadi armada bus antar kota yang gemar bertahan total, laporan dari pakar taktik justru membisikkan hal berbeda. Mourinho versi 2026 diprediksi akan tampil lebih fleksibel. Kehadiran Bernardo Silva menjadi kunci dari transformasi ini. Skema andalan 4-2-3-1 milik Mourinho akan sangat dinamis, mampu berubah menjadi 4-3-3 menyerang yang cair saat menguasai bola demi mengakomodasi DNA menyerang yang sudah terlanjur mendarah daging di Santiago Bernabeu. Satu hal yang pasti, Mourinho telah menyetorkan 5 nama keramat yang berstatus tidak boleh disentuh oleh siapapun, bahkan oleh Perez sekalipun. Kelima pilar sakral tersebut adalah Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Fede Valverde, dan si anak ajaib Arda Güler, di mana Mourinho secara khusus memblokir minat dari Chelsea yang mencoba merayu bakat muda Turki tersebut. Dunia sepak bola kini menahan napas, menanti bagaimana efek domino dari kembalinya sang raja drama ini di media sosial. Semoga ruang ganti Anda kali ini tidak meledak sebelum musim dingin tiba.